Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du wa bisanadil muttasil ila Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarafid Nawawi ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'asrari sa'iri salihin ila anqala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhari. Adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah Al-Wahid yang maha satu, maha esa, Al-Qahhar yang maha memaksa, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghaffar yang maha pengampun. Ini ada isyarah ya, Al-Qahhar, Al-Ghaffar. Dua sifat Al-Qahhar ini isyarah kepada Al-Khawf, Al-Ghaffar isyarah kepada Ar-Raja. Dengan mengenal sifat Allah yang Maha Qahhar, maka hamba harus mengekspresikan diri, responnya dengan cemas, dengan merespon sifat Allah yang Maha Pengampun, maka respon seorang hamba dengan ar-raja, berharap. Dan itu harus berimbang bainal khauf war raja. Ini salah satu isyarah kenapa kemudian Imam An-Nawawi menggunakan Al-Qahhar wal Ghaffar. Satu sisi merasa takut, cemas, diri kita ini banyak salah, berpeluang untuk melakukan suatu kelalaian, muhasabah diri, tapi tidak kemudian minder, pesimis, harus tumbuh semangat, sadar Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi hidayah, maka timbullah harapan-harapan, timbullah ar-raja. Khauf dan raja ini bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Untuk mencapai ketinggian, dia harus mengepakkan dua sayap ini. Begitulah kira-kira gambaran seorang hamba untuk mencapai derajat yang tinggi. Dia harus mengepakkan sayap batinnya, sayap rohaninya dengan dua sayap al-khauf war raja. Cemas, takut akan siksa neraka, takut akan murka Allah, takut tidak diridhoi Rasulullah, tetapi berharap bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Rasulullah juga begitu luas rahmatnya, penyayang pada umatnya. Sehingga dua hal ini mengimbangi perjalanan menuju derajat yang tinggi. Mukawwirul lail, mukawwiril laili, alan nahari, yang membuat silih berganti, mukawwir, yang menjadikan silih berganti malam atas siang. Sebagian ulama malam itu lebih mulia daripada siang, maka didahulukan. Kenapa kok tidak mukawwirul nahari alal lail, tapi yang didahulukan mukawwirul laili alan nahar. Lafaz malam didahulukan daripada siang karena malam lebih mulia. Kenapa? Tempatnya orang bermunajat, tahajud, zikir, ya.
Di mana siang itu biasanya orang beraktivitas untuk duniawi, bekerja, maisha dan semacamnya. Tazkiratan sebagai pengingat liulil qulubi, bagi pemilik hati-hati, wal absar dan mata hati. Wa tabsiratan lidzawil albab, dan pengingat juga tabsiratan bagi dzawil albab, orang yang masuk kategori dzawil albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ya. Albab ini al-uqul, pemilik akal, orang yang cerdas spiritualnya. Wal i'tibar, lidzawil i'tibar, orang yang pandai mengambil pelajaran. Alladzi aiqadha min khalqihi man istafahu, alladzi, zat Allah Subhanahu wa taala, aiqadha yang membangunkan. Siapa alladzi? Min khalqihi, dari makhluknya, man orang, istafa yang memilih, siapa alladzi hu kepada man. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan istifa minallah, pilihan oleh jalan takdirnya, terpilih menjadi orang-orang yang baik. Fazahadahum, maka bersikap zuhud, membuat bersikap zuhud. Jadi Allah membuat mereka bersikap zuhud fi hadid dar, di negeri ini, negeri dunia. Tidak suka dunia, tidak mencintai dunia. Ya, tidak mencintai dunia ini bukan berarti tidak menggunakan sama sekali dunia, tapi sebagai sarana saja menuju akhirat. Tidak kemudian memilikinya dengan sepenuh hati, seakan dia akan tinggal di negeri dunia ini selama-lamanya. Tidak, ya. Dia pakai pakaiannya yang bagus, yang layak. Bahkan ketika ada rezeki yang Allah limpahkan, lebih beli pakaian yang lebih untuk menghormat ilmunya, untuk bertambah syukurnya. Begitu juga makanan, cari yang bergizi agar sehat dalam beribadah. Tubuh yang Allah anugerahkan dengan nutrisi gizi yang baik, lebih sehat, ya. Ibadahnya lebih semangat, didukung oleh fisik yang kuat, minuman yang sehat. Ada rezeki lagi, membeli sesuatu yang sifatnya tidak primer tapi sekunder, namun menambah kesempurnaan syukur kita. Apa? Seperti tatayub, wewangian, ya. Kalau punya uang, punya rezeki lebih, kenapa tidak beli parfum yang baik? Kadang ada orang itu bakhil kepada dirinya sendiri. Kalau orang bakhil kepada orang lain, masih akal kita mungkin berpikir, iya, dia kan tidak mau memberikan orang lain, cukup untuk dirinya sendiri. Tapi ini untuk diri sendiri dia tidak mau. Terus apa? Hanya disimpan saja, untuk disimpan saja. Buat apa harta disimpan, uang disimpan? Mengambilnya nggak mau. Dia merasakan kenikmatan di mana? Di tumpukan-tumpukan itu. Belum sempat menikmati, mati. Ada orang bakhil seperti ini. Untuk keperluan hidupnya dibuat susah sendiri. Tidak beli sabun yang baik. Sabunnya pakai sabun cuci piring. Dibuat cuci tubuhnya. Aroma lemon. Ya sudah, rusak kulitnya. Kepanasan. Sikat gigi yang sudah setengah tahun tidak pernah diperbaharui. Odolnya cari joinan.
Ya. Ada uangnya ada, bukan karena tidak mampu. Beda, tidak mampu itu beda ya. Beda. Ini irit keterlaluan, bakhil. Tetapi boros juga ada hal yang dimurkai oleh Allah, ditemani oleh setan. Ya. Pakaian jatuh tidak segera ditolong, gengsi. Ini biasanya di putri. Laporan ke orang tuanya hilang, padahal menumpuk di kebersihan, tidak diambil, sudah dicucikan, tinggal ganti rugi saja, diganti biaya cucinya. Kenapa? Gengsi. Padahal masih bagus, sudah ditunjuk ada namanya, tidak mau. Wasyaghalahum bimuraqabatihi, dan membuat aktif, Allah membuat aktif mereka, membuat sibuk mereka bimuraqabatihi, dengan merasa dipantau olehnya, terus merasa dipantau oleh Allah, diketahui oleh Allah, sehingga dimanapun, sendirian ataupun di keramaian, dia tetap merasa diawasi terus oleh Allah. Ada orang ketika diramainya orang, dia menjadi saleh, menjadi salihah, Masya Allah, kayak orang yang luar biasa. Tapi jangan biarkan sendirian, karena dia jadi temannya setan, bahkan lebih hebat dari setan. Tidak ada orang, oh maksiat. Wa idamatil afkar, dan terus melanggengkan al-afkar, pikirannya, merenung. Ibadah tafakkuriyah. Ini ahlul ilmi. Ahlul ilmi ini ibadahnya tafakkuriyah. Memikirkan ilmu, pemahaman tentang ilmu, apa yang belum dihafal, apa yang belum dikuasai, tidak paham tentang ilmu fikih bab apa misalkan, terus dia belajar bab faraid. Nah, ini dalam proses berfikirnya itu menjadi nilai ibadah. Tafakkurnya juga merenungkan ciptaan Allah di alam semesta ini. Ya bisa ya, ternyata dedaunan itu punya mulut, menyerap energi dan semacamnya. Ternyata pohon itu di siang hari bersahabat dengan kita, tapi hati-hati di malam hari menjadi musuhnya manusia. Apa? Menghirup. Nah ini, di siang hari dia memberikan oksigen. Di santri, hindari tempat-tempat yang di situ berbahaya di malam hari, jangan tidur di bawah pohon. Wa mulazamatil itti'ad wal iddikar, terus menerus mulazamah ya. Mengambil pelajaran, mengambil peringatan. Ada peristiwa tidak terjadi pada dirinya, terjadi pada orang lain, cukup ya. Jadi kita ini berhenti tidak melakukan suatu kedurhakaan, kemaksiatan, bukan berarti harus menunggu diri sendiri terpeleset ya. Orang berhati-hati untuk tidak jatuh. Jangan nunggu dirinya terpeleset dulu. Ketika ada orang lain terpeleset, sudah cukup itu pengingat bagi kita. Oh, si fulan terpeleset, jatuh, sakit. Jadi pengalaman itu tidak harus dia alami, tapi menyaksikan orang lain mengalaminya itu juga harus menjadi pelajaran. Kalau tidak dirinya sendiri, terus saja dia melakukan kesalahan itu. Jangan ya. Wafaqahum, dan Allah memberikan taufik kepada mereka liddu'ub, terus menerus dalam semangat ya, du'ub fi ta'ati, dalam mentaatinya. Saya merasakan bahwa muqaddimahnya muallif ini, apa yang beliau alami, seakan-akan ini menceritakan tahaddusan bin ni'am, ini yang saya alami ya, ini yang saya alami ini. Beliau orang yang istiqomah, selalu berfikir, sibuk dengan ilmu, mulazamah, mengambil pelajaran ya. Allah berikan taufik kepada beliau untuk terus-menerus menjalani ketaatan. Saking sibuknya,
sampai lupa menikah. Imam Nawawi wafat tidak beristri. Minal uzzab, ya, al ulama, ya, al uzzab minal ulama, tergolong ulama yang tidak memiliki istri, tidak beristri sampai wafatnya. Tapi catatannya apa? Catatannya sibuk dengan ilmu, mengabdikan dirinya kepada ilmu. Wa ta'ahubi, mempersiapkan diri lidaril qaror, untuk negeri abadi. Al-qaror itu tetap, ya, tetap tidak rusak, tidak sirna, tapi terus negeri yang abadi, negeri akhirat. Wal hadar, dan waspada mimma yuskhituhu, terhadap sesuatu yang membuat murka Allah. Wa yujibu daral bawar, dan berakibat, yang mengakibatkan kepada negeri celaka, negeri tempat siksa dan celaka, negeri apa? Ya, neraka. Waspada, menghindari sesuatu yang membuat Allah murka dan mengakibatkan masuk neraka. Wal muhafadzati ala dzalika, dan terus menjaga hal tersebut, ma'ata taghayyuril ahwali wal adwar, bersama berubahnya kondisi, wal atwar, dan akhlak, perilaku, ya. Jadi ahwal ini dalam diri kita, kondisi kita. Wal atwar, perilaku kita. Ada orang kadang-kadang semangat, tidak semangat. Ada orang berubah baik, cenderung berbuat buruk, ya. Nah, ini bagaimana terus dia muhafadzah, menjaga diri. Orang kalau lagi semangat, ya tidak butuh perlawanan terhadap nafsunya, tinggal diikuti saja. Tiba-tiba dia harus bergegas ke kamar mandi sebelum yang lainnya, karena tidak ingin antrian panjang. Sholat tahajud lebih awal, kemudian hadir di masjid atau musola, mengaji, sarapan. Semua waktunya digunakan dengan baik. Berangkat ke madrasah. Kalau lagi semangat, tinggal mengikuti saja. Seperti menunggangi kuda yang jinak. Diri kita menunggangi tubuh kita ini dengan mudah. Tapi begitu ada perlawanan nafsu, bangunnya sulit, berangkatnya ke musola dan masjid masih mampir-mampir ke Waserda, Nambah Tedung, nyampe di masjid Ropu Bone, dibangunkan langsung Allahu Akbar. Ya. Begitu sujud sampai akhirnya tidak bangun. Itu bukan khusyuk itu, ya. Ngiddah. Ahmaduhu ablagha hamdi wa azka. Aku memujinya, mujizat Allah Subhanahu wa taala. Ablagha hamdi, paling tingginya pujian, wa azka, dan paling sucinya pujian. Wa ashmalahu, dan paling mencakupnya pujian. Wa anma, paling sempurnanya pujian. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, al-barru, yang maha baik atas hamba-hambanya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Al-karim, yang maha mulia, maha pemberi, maha dermawan. Ar-raufur rahim, yang maha belas kasih lagi penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa habibuhu wa khaliluhu, kekasihnya dan teman dekatnya. Al-hadi ila sirati mustaqim, yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Bahkan sirati mustaqim ini adalah nama beliau, ya. Beliau
Namanya, nama gelarnya As-Siratal Mustaqim. Kenapa? Karena dalam diri beliau ada ajaran yang membimbing orang menuju jalan yang lurus. Maka beliau adalah jalan yang lurus. Ikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jadi ittiba Nabi itu ada jalan yang lurus pada diri Nabi. Wadda'i ila dinin qawimin, dan yang mengajak, sosok yang mengajak kepada agama yang lurus, yang kuat. Salawatullahi wassalamu alaihi. Semoga rahmat Allah dan keselamatan Allah terlimpahkan atas Nabi, wa ala sairin nabiyyin, dan terlimpahkan juga atas seluruh para nabi, wa ali kullin, dan keluarga semuanya, keluarganya para nabi, keluarganya Nabi Muhammad dan para nabi, wa sairis salihin, dan seluruh orang-orang saleh. Amma ba'du, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله لا حول